belajar apa? Belajar? Jadi apakah Ananda sekalian sudah siap belajar hari ini? Ya. Kalau untuk kesiapan pembelajaran hari ini, Bapak ingin dipimpin doa terlebih dahulu oleh satu orang. Silakan. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya silahkan seperti biasa kita isi dulu daftar hadir untuk pembelajaran hari ini dengan cara bisa scan barcode atau juga bisa diklik link yang ada di bawah. Ya, silakan itu ada nama, kelas dan hari yang diisi. Ya, sebelum dimulai pembelajaran di pembelajaran ini juga ada tata tertib khusus. Ya. Tata tertib pembelajaran. 1. Peserta didik tidak boleh makan atau minum di kelas. 2. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin guru. 3. Peserta didik tidak boleh ribut di kelas. 4. Peserta didik tidak boleh mengerjakan tugas selain pelajaran kimia. 5. Peserta didik tidak boleh tidur selama pembelajaran berlangsung. Adapun untuk tujuan pembelajarannya itu akan dibacakan oleh satu orang lagi. Siapa yang boleh sini? Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran dengan menggunakan problem assessed learning. 1. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. 2. Serta dapat menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang terkendali. Baiklah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun ini adalah total konsep pembelajaran kita hari ini, di mana yang akan kita pelajari pada garis besarnya adalah laju reaksi. Nah, adapun cakupan materinya khusus untuk pertemuan pertama atau pertemuan hari ini yang akan kita pelajari hanya dua. Ya, hanya dua, yaitu teori tumbukan dan faktor suhu pada laju reaksi. Nah, di sini ada pertanyaan depan. Ya, masihkah ingat Ananda sekalian dengan konsep konsentrasi? Silakan. Konsentrasi adalah pengukuran yang menggambarkan banyak atau sedikitnya suatu zat. Kemudian dari bahan ajar yang sudah Bapak berikan di pertemuan sebelumnya, apakah kalian paham dengan konsep laju reaksi? Apa itu laju reaksi? Itu adalah laju berkurangnya konsentrasi, reaktan tidak satuan waktu. Nah, untuk mengingatkan kembali apa itu konsentrasi dan apa itu laju reaksi, kita simak video singkat berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Bicara Hasmia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konsep laju reaksi. Ya, untuk manfaat pembelajaran kita hari ini adalah, ini gambar apa di depan? Sayur di dalam apa? Di dalam? Nah, artinya bahwa manfaat pembelajaran kita hari ini nanti kita akan tahu bagaimana cara menyimpan makanan secara benar dalam waktu yang lama. Nah, silakan isi soal pretextnya. Ya, sama seperti tadi dengan cara scan barcode, ya, atau klik link Google Form-nya. Kemudian ya kita sekarang masuk ke kegiatan inti. Ya, masuk ke kegiatan inti. Silakan isi LKPD yang sudah Bapak bagikan ya dengan cara berdiskusi secara kelompok. Diskusikan dalam kelompok Anda sekalian. Ya, di situ ada dimulai dari tahap yang pertama. Ya, tahap yang pertama. Ada apa di situ? Tahap yang pertama.
orientasi. Ya, silakan buka tahap orientasinya. Ya, di mana di orientasi pertama itu Bapak sudah menyanyikan video. Bapak sudah disediakan nanti videonya di depan. Silakan kalian tonton videonya, kalian simak, kalian analisa ya videonya, video permasalahannya. Nanti kalian isikan apa yang sudah kalian analisa nanti di tahap selanjutnya. Ya, baik. Sekarang saya akan video orientasi yang pertama. Kita akan belajar tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Seperti itu video orientasinya, silahkan analisa. Kemudian di orientasi yang kedua itu juga bisa kalian baca ya, di mana di sini ada Bapak sajikan wacana serta gambar. Ada gambar, ada wacana. Di sini wacananya apa? Tentang proses pembusukan di sana ada wacana, silahkan baca wacananya. Dan mana produk makanan yang berbahan daging dikenal sebagai bahan pangan yang sangat mudah rusak. Nah, bagaimana cara menyimpan makanan yang berupa daging supaya awet? Ya. Nah, dengan cara seperti apa? Itu kalian cari sendiri caranya sesuai dengan pembelajaran atau konteks pembelajaran yang kita lakukan hari ini, yaitu tentang laju reaksi. Yang kalian diskusikan itu hanya dua, yaitu tentang teori tumbukan dan cara menyimpan daging dalam waktu yang lama. Itu caranya seperti apa? Ya. Kemudian nanti setelah selesai ya, Bapak ada tambahan waktu sampai jam 9:30 untuk kalian menuliskan apa yang mau kalian nanti presentasikan. Di mana tulis di solusi di sini. Di langkah selanjutnya ada di situ. Nanti ada solusi 1, solusi masalah 2. Jadi yang diisi hanya solusi masalah 1 dan solusi masalah 2. Karena waktunya habis, ya kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu kita akan mengembangkan dan menyajikan hasil dari pembelajaran atau dari pengisian LKPD yang kalian lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori tumbukan. Dari hasil diskusi kami, yang ke-1 yaitu suatu teori yang diusulkan secara independen, yaitu kualitatif yang menjelaskan bagaimana reaksi kimia terjadi. Alasannya, karena secara kualitatif menjelaskan bahwa reaksi kimia terjadi dan bagaimana laju reaksi berbeda bagi reaksi yang berbeda pula. Sumbernya dari Wikipedia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori tumbukan dan cara menyimpan daging dalam waktu yang lama. Di sini kami akan langsung mengambil kesimpulan tentang orientasi nomor 1 yang akan dibacakan oleh Saudara Mahadi. Teori tumbukan menyatakan bahwa ketika partikel-partikel reaksi yang cocok bertabrakan, tetapi hanya presentasi tertentu dari tumbukan yang menghasilkan perubahan kimia yang disebut tabrakan berhasil. Sumber referensi yang kami ambil yaitu dari video pembelajaran bahan ajar yang ditayangkan tadi. Bagaimana untuk orang yang tidak mempunyai kulkas gitu? Jadi kalau di rumahnya tidak ada kulkas, solusi terbaik untuk menyimpan daging ya dalam waktu yang lama itu seperti apa? Itu mungkin pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan yang dilontarkan
Kawan dari kelompok 1 tadi bisa disimpan dengan cara Ada lagi masukan boleh? dagingnya dipotong-potong dulu. Nah, bukannya semakin luas permukaan bidang semut itu semakin cepat bereaksi. Jadi semakin cepat membusukkan. Apakah kalau dipotong-potong itu solusi terbaik? Jadi masukannya justru kalau dipotong-potong akan mempercepat pembusukan. Kenapa? Karena faktor luas permukaan akan mempercepat reaksi. Itu masukannya, nanti dimasukkan. Nanti tulis saja di LKPD masukan dari kelompok itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Baiklah, itu saja mungkin kegiatan inti yang dilakukan hari ini itu diakhiri oleh presentasi dari kelompok. Ya, Bapak rasa Anda sekalian sudah bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dari mana? Dari cakupan materi yang sudah Bapak tadi bacakan di awal, ya. Maka buatlah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Boleh? Yang bukan adalah bersentuhannya. Bersentuhannya dua molekul atau lebih. Bersentuhannya 2 molekul atau lebih. Itu kesimpulan pertama. Ada lagi yang mau menambahkan? Teori tumbuhan adalah suatu teori yang menyatakan bahwa untuk memulai suatu reaksi, partikel-partikel reaktan atau reaksi harus saling bertumbukan. Jadi, teori tumbuhan adalah yang kedua, bagaimana suhu dapat mempengaruhi laju reaksi? Bagaimana? Semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksi kimia. Maka reaksi kimia semakin cepat. Itu terjadi karena adanya energi apa? Energi kinetik. Yang atas untuk Anda sekalian, Bapak akan tampilkan video singkat tentang teori tumbuhan. Halo semua, pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait teori tumbuhan. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa suatu reaksi itu dapat membentuk produk baru itu dikarenakan tumbuhan molekul reaktannya atau koreaksi. Itu sebabnya laju reaksi kimia kalau kita perhatikan sangatlah beragam. Ada yang lajunya cepat dan ada juga yang lajunya lambat. Selanjutnya, ya kita lakukan post test selama 5 menit. Silakan dikerjakan. Kita adakan refleksi pembelajaran. Jadi ini bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Dengan cara kalian mengisi refleksi di sini, Bapak bagikan nanti. Tugas kalian minggu depan, ya untuk tugas kalian minggu depan, silakan nanti baca kembali bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Minggu depan. Laju yang mempengaruhi laju reaksinya yang lain, ya tolong dibaca, yaitu dimulai dari konsentrasi, luas permukaan dan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di sini ada email Bapak.